Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Trans Institute. Kita masuk di part 80. Di awal video ini mendengar pisangnya beracun. Seketika itu juga Instruktur Heaven's Equal Grid melempar kuat pisangnya hingga terjadi sebuah ledakan sembari berkata, jangan-jangan kenapa mentor yang juga memakan pisang itu baik-baik saja? Kim Jun-dun tersenyum puas meliriknya membalas, aku tahu kau akan waspada. Jadi aku hanya meracuni setengah pisang itu. Instruktur Heaven's Equal Grid yang tak terima pun menimpali. Hei, apa kau selalu membuang-buang makanan seperti itu? Ini pisangku loh. Kim Jun yang sama keras kepalanya menekankan. Kau bilang aku bisa melakukan apapun untuk menyerangmu. Salah sendiri karena terkena trik yang sama. Lalu bersama dengan cebol mentor yang tak habis pikir, kenapa mereka berdua bertingkah seperti itu? Kim Jun pun mengeluarkan serangannya. Heavenly Meteor Spear, Burst Technique, Annihilating Thunder Comet yang langsung diimbangi oleh Instruktur Heaven's Equal Grid dengan menggunakan Heavenly Meteor Staff, Burst Technique, Azure Sky Soaring Blow. Tentu saja aduan kekuatan mereka membuat gelombang kejut yang besar, bahkan mampu mengempaskan disable mentor dari tempatnya. Meskipun begitu, Kim Jun yang merasa jika kali ini berdirinya tak terdorong mundur pun tertawa menuturkan. Instruktur, sepertinya pisang yang kau curi itu bekerja dengan baik. Kau tidak sekuat tadi loh. Instruktur Heaven's Equal Grid yang begitu kesal karena harus menahan rasa mules di perutnya memperpanjang tongkatnya sembari berteriak, "Kau dasar bajingan!" Seketika itu juga Kim Jun pun menghindari terjangan tongkatnya lalu bergerak cepat untuk menyerang balik menggunakan tombaknya. Akan tetapi meskipun pergerakannya terbilang sudah sangat cepat hingga membuat Instruktur Heaven's Equal Grid terkejut, serangan baliknya masih belum mampu menggores tubuh Instruktur Heaven's Equal Grid yang refleks memindahkan kepalanya ke samping hingga hanya menyentuh ujung bulunya saja. Tentunya hal itu membuat Kim Jun merasa kesal. Ditambah lagi, Instruktur Heaven's Equal Grid segera melompat menjaga jarak darinya sembari berpikir. Kemampuannya bisa meningkat sejauh ini hanya dengan menyelesaikan pelajaran di Spur, Grabs, and Pierce. Jika kondisinya adalah menyentuh rambutku seperti yang sebelumnya, aku mungkin akan kalah. Dengan pikiran seperti itu, Instruktur Heaven's Equal Grid yang masih berada di udara pun menyerang Kim Jun dengan membesarkan tongkat ruinya. Hingga Kim Jun yang melihatnya pun berterbelalak mengumpat. Buji buset, memangnya ini masih bisa disebut tongkat ya? Woi, curang! Ini tidak adil! Kau tak boleh menggunakan kekuatan tongkat Ruyi! Instruktur Heaven's Equal Grid yang sama sekali tak medulikan ocehannya pun terus mendorong tongkatnya sembari berkata, "Curang? Siapa dulu yang meracuni pisangku, Bersama dengan cebol mentor yang menggerutu karena pisangnya itu diakui oleh Instruktur Heaven's Equal Grid, Kim Jun yang awalnya menentang kanan dari tongkat Ruyi yang membesar pun mengempaskannya sembari berteriak, "Oh, jadi itu maumu instruktur? Baiklah, kau bilang asalkan seranganku mengenaimu, aku bisa mendapatkan apapun yang kuinginkan, bukan? Kalau begitu, tak masalah bagimu jika aku mengambil tongkat Ruyi dengan kupon gratis, kan? Kenapa kau diam saja? Menyesalkah? Sudah terlambat. Jikalau kau mengalah dengan tenang, aku tak akan menyentuh tongkat Ruyi. Bagaimana jika..." Namun, belum sempat Kim Jun menyelesaikan kalimatnya, Instruktur Heaven's Equal Grid yang murka karena Kim Jun ingin mengambil tongkatnya pun berteriak menyalanya. "Kau, dasar anak haram! Beraninya kau mencoba mencuri tongkat Ruyiku! Matilah kau bajingan!" Tentu saja, respon Instruktur Heaven's Equal Grid yang seperti itu yang begitu murka membuat Kim Jun terkejut panik. Waduh, salah langkah ini mah. Tunggu, aku bercanda. Aku tak akan menyentuh tongkat Ruyimu. Sayangnya, bujukan Kim Jun sama sekali tak bisa meredam kemarahan Instruktur Heaven's Equal Grid yang kini menyerangnya dengan teknik Heavenly Meteor Staff, Second Technique, Star Breaking Thousand.
Melihat serangannya, Kim Jun yang kadung tak bisa kabur pun mengadukannya dengan teknik Heavenly Meteor Spear. Second teknik, Azure Cloud Thousand Thunder, hingga menimbulkan sebuah ledakan besar yang mengempaskan Disable Mentor kembali. Wah, mereka menggila. Kalau begini, mereka akan mati. Meskipun begitu, Kim Jun sendiri nampaknya tak ingin menyerah di sana. Di mana saat itu ia berpikir, "Sia, aku tak boleh kalah. Aku tak boleh menyanyiakan uang investasiku, uang dari tangisan Arya, gaji temanku yang kuambil, dan uang yang kudapatkan setelah bertarung mati-matian antara hidup dan mati dengan Berserk. Kali ini, aku pasti akan menang." Dengan pikiran seperti itu, Kim Jun pun terus mempertahankan tekniknya dengan terus bergumam jika ia akan menang. Bersamaan dengan instruksi Penqual Grisek yang juga terus menyerangnya karena tak ingin kehilangan tongkat ruinya. Bahkan meskipun si Disable Mentor berteriak panik karena mereka berdua kehilangan akalnya hingga mata mereka memutih, pertarungan mereka berdua malah semakin menjadi-jadi, di mana Kim Jun mengeluarkan tekniknya Heavenly Meteor Spear, third teknik Hippon Reaching Spear, bersamaan dengan instruksi Penqual Grisek yang mengadukannya dengan teknik Heavenly Meteor Staff, third teknik Grand Net Propulsiva. Namun, meski serangan mereka berdua nampak bisa mengimbangi itu sama lain, tubuh fisik mereka berdua sangatlah berbeda, di mana setelah apakah dua teknik mereka mereda, instruksi Penqual Grisek nampak baik-baik saja, bahkan masih sempat untuk mengajak Kim Jun. Itu saja kah kemampuanmu? Kau pasti tak punya magic powers yang tersisa kan? Tentu saja, hal itu berkebalikan dengan Kim Jun yang hampir mencapai batasnya, di mana tubuhnya gemeteran hebat tatkala berpikir. Sungguh monster. Sia, dia benar. Aku tak punya ability atau mana lagi. Ya, aku masih punya Pulse Form Annihilation, tapi jika aku menggunakannya, aku akan mati. Saat Kim Jun berpikir seperti itu, instruksi Penqual Grisek yang menyuruh Kim Jun untuk menyerah di sana tiba-tiba saja dikejutkan ketika melihat aliran magic power Annihilation yang dikeluarkan Kim Jun. Menyerah saja? Mustahil. Woi bajingan gila, sudah ku bilang kau akan mati jika menggunakan itu lagi. Tentu saja, Kim Jun yang tak bisa kalah di sana sama sekali tak mendengarkannya. Karena pada saat itu tujuannya hanyalah menangkan pertarungannya demi semua uang yang menguap lenyap untuknya. Melihat tingkahnya yang seperti itu, instruktur Penqual Grisek yang kadung kesal dengannya pun bersiap untuk mengadukannya sembari berteriak, "Sungguh dasar gila, mari kita akhiri ini. Kau yang memintanya, bajingan." Meskipun kegilaan mereka berdua Disable Mentor tersapu bak debu, mereka malah sama sekali tak memperhatikannya. Namun, saat instruksi Penqual Grisek telah mengeluarkan tekniknya Heavenly Meteor Staff, Pulse Form Falling Meteor, tiba-tiba saja ia tersadar jikalau Kim Jun tidaklah menggunakan teknik Annihilation, di mana Kim Jun menipunya dengan hanya menggunakan aliran magic powernya saja. Apa? Bajingan, kau menipuku? Kim Jun yang kini menajangnya di samping pun tersenyum puas berkata, "Aku bukan orang gila yang akan menggunakan Annihilation lagi." Seketika itu juga, instruktur Penqual Grisek melayangkan tendangannya untuk menghentikan Kim Jun. Akan tetapi, meskipun tendangannya itu berhasil mengenai dagu Kim Jun, instruktur Penqual Grisek malah dikejutkan ketika menyadari jika tombak Kim Jun berhasil melukai pundaknya di momen sulit seperti itu. Di sisi lain, di markas utama Order of Truth, nampak para anggotanya yang tengah melakukan sebuah ritual yang dipimpin langsung oleh The Great Voice, di mana setelah ritualnya selesai, tanpa pedulikan teriakan kesakitan anggota ritualnya tadi ketika ritualnya masih berlangsung, The Great Voice mengambil benda yang dijadikan fokus utama ritualnya sembari berpikir, jantung naga yang diekstrak dari Dragon Emperor Berserk. Meski ini terbagi menjadi 3 bagian, ini masih memiliki kekuatan yang menakutkan. Ya, Berserk sudah mati. Ini hanya sumber kekuatannya saja. Kekuatan besar yang melampaui kausalitas, yang tak ada yang bisa mengambilnya. Para hunter yang tergiur oleh kekuatan ini akan bersaing, bertarung, dan saling menghabisi.
Mereka tak akan bisa lepas dari takdir yang telah ditentukan. Di saat yang sama, Tuan Observer yang sedang bekerja mengawasi dimensi pun menampaknya dikejutkan ketika melihat sesuatu. Oh, pada akhirnya, apa akan terjadi seperti itu? Hah? Kausalitas gila macam apa ini? Kita beralih ke kamar Kim Jun setelah pertarungannya dengan instruktur Penkual Grid 6 berakhir, di mana terlihat Sebol mentor yang menangisi kesal memukul Kim Jun sembari berteriak. Hei! Aku sungguh tak bisa hidup karenamu, Tuan Kim Jun. Aku pikir aku sungguh akan mati. Bersama dengan Kim Jun yang meresponnya hanya dengan senyuman di wajahnya. Instruktur Penekual Grisek yang juga berada di sana berkata, "Kau harus transcend. Masih kita saling bertarung. Aku ingin memperkenalkanmu pada Grid Jet Emperor." Kim Jun yang langsung bersemangat pun membalas, "Ya, aku pasti akan transcend. Untuk itu, instruktur Penekual Grisek yang mengerti maksudnya pun menimpali. Ya, janji adalah janji. Sepertinya aku akan sibuk mengajar setelah ini. Tapi sungguh deh, tadi itu menyenangkan. Jadi, pelajaran apa yang kau inginkan?" Kim Jun yang sudah tak sabar untuk melakukannya pun menuturkan, "Benar, dari semua hal yang kau kuasai, tolong ajari semuanya yang bisa aku pelajari." Mendengar hal itu, Instruktur Penekual Grid 6 mencoba mengingat-ingat pelajaran apa saja yang harus diajarkannya. Semuanya kah? Meski jumlah kausalitasnya akan menggila, ya siapa peduli. Suatu yang bisa kau pelajari ya. Melihat tingkahnya seperti itu, Hichabol mentor yang berniat membantunya pun menghampirinya dengan membawa kamera milik Kim Jun. Tuan instruktur, saya bisa membantu mengurus itu." Dengan begitu, mereka berdua pun mulai menyusun pelajaran apa saja yang akan dimasukkan tanpa melibatkan Kim Jun. Hingga saat kemudian, Instruktur Penekual Grid 6 pun menunjukkan gambaran besar pelajaran yang sepertinya bisa Kim Jun pelajari di layar handphonenya. Di mana jika Kim Jun berhasil menyelesaikan pelajaran khusus darinya, ia akan mendapatkan teknik Bronze Head Iron Power, teknik Piercing Fiery Eyes, teknik Heavenly Meteor Spear, teknik Monster Pursuing Art, teknik Force Exertion, teknik 71 Earthly Transformation Art, dan teknik Body and Spirit Unity yang kesemuanya berada di tingkat S, bahkan ada 2 teknik yang tingkatannya SS. Tentu saja hal itu pun membuat Kim Jun terkejut kegirangan. 7 art dalam satu pelajaran? Bahkan semua skillnya rang S dan adalah yang rang SS? Tak sia-sia aku dihajar sampai hampir kehilangan nyawa. Saat Kim Jun kegirangan seperti itu, Hichabol mentor tiba-tiba saja mendapat panggilan dari kepala akademinya. Tunggu sebentar. Tiba-tiba aku mendapatkan panggilan dari kepala akademi. Oke. Tuan Kim Jun, Tuan Observer sekarang. Namun, belum sempat Hichabol mentor menyelesaikan kalimatnya. Tiba-tiba saja, Kim Jun telah berpindah ke ruang Tuan Observer yang langsung memarahinya. "Woi, dasar bajingan gila!" Kim Jun yang kebingungan pun menatapnya bertanya, bukannya kau melarangku untuk kembali? Ada apa kali ini?" Tuan Observer yang begitu kesal dengannya berteriak, "Kau yang memaksaku untuk memanggilmu kembali ke sini, sialan!" Mendengar perkataannya, Kim Jun merasa tak bersalah pun kembali bertanya, "Memaksa? Memaksa apa maksudmu?" Tuan Observer pun menjelaskan, "Cocote apa maksudmu? Kau menggalis itu, sok? Hal gila macam apa yang kau lakukan sehingga kau sangat menggila?" Masih Kim Jun mengerti apa yang dikatakannya. Kim Jun yang tak mempedulikannya berkata, "Memangnya kenapa? Tolong kirim aku kembali secepatnya. Aku harus mempelajari itu. Ayolah, cepat kirim aku kembali." Melihat tingkahnya yang seperti itu, Tuan Observer pun menahan kesalahannya berpikir, "Apa-apa anak ini? Aku ingin mengeliminasinya, tapi tidak bisa. Anaknya tak ada eksistensi yang mencoba untuk memajukan dimensi. Terdapat kausalitas karena sebuah dimensi dihancurkan. Aku akan melenyapkan bajingan ini 100 kali lipat dengan mudah. Tapi sekarang aku tak bisa melakukannya." Dengan pikiran seperti itu, Tuan Observer pun menuturkan, "Menyeimbangkan dan menghapus level kausalitas itu untuk mutu mustahil." Kim Jun yang tak menduganya pun sontak bertanya, "Apa? Bagaimana mungkin?
Tuan Observer yang masih bisa menahan kesalahannya berkata, harus ada sedikit moderasi. Bajang gila macam apa yang akan memanipulasi kausalitas dari seluruh dimensi coba? Kim Jun yang begitu tak tahu malu pun membalas, ya itu aku. Sungguh, apa kau tak tahu apa yang aku alami untuk mendapatkan pelajaran itu? Seketika itu juga, Tuan Observer yang kekesalannya meledak pun mengumpat menimpali. Anak anjing, jumlah kausalitas yang ingin kau hapus melebihi kapasitas yang terkandung. Bahkan jika kau memanipulasi seluruh kausalitas dimensi, jika kau menghapusnya, tidak hanya kausalitasnya saja, dimensi itu sendiri juga akan dihapus. Mendengar hal itu, Kim Jun yang tak ingin disalahkan pun berteriak, itu tanggung jawabmu. Kenapa kau malah mendebatku begini, ha? Bukannya kau seharusnya memberikan batasan sejak awal? Apa yang kau harapkan dariku sekarang jika kau mengatakan hal yang tak masuk akal seperti itu? Kau tak mengira akan jadi seperti ini, ha? Jadi, kalau memberitahuku saat memberikan jak kosong dan berkata seperti ambil ini saja. Tuan Observer yang merasa di pojokan pun berkata, apapun itu tidak akan terjadi, tidak akan pernah. Kim Jun yang sama keras kepalanya membalas, sejak awal kau selalu berkata seperti itu. Memangnya seberapa besar kausalitas yang kau bicarakan itu, ha? Tuan Observer menimpali, untuk kausalitas dimensimu itu 213 kuadriliun di 5.672 triliun. Tentu saja, apa yang dikatakan Tuan Observer membuat Kim Jun terkejut hingga terdiam bengong tak mengatakan apapun.